Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi Epinisi. Epinisi adalah singkatan dari Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi. Epinisi hadir untuk mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, real-time, terbaru, dan terintegrasi sehingga dapat memudahkan layanan kepegawaian. Pertama-tama, buka mesin pencarian yang sering Anda gunakan, kemudian ketik Epinisi Social Prof pada mesin pencarian, tekan Enter, dan pilih halaman web Epinisi seperti gambar di samping. Setelah web halaman Epinisi tampil di layar, silakan masukkan username dan password Anda. Dan inilah tampilan awal halaman website Epinisi. Pada kotak pengumuman selamat datang, tercantum dokumen-dokumen pribadi yang perlu Anda unggah selama menggunakan Epinisi. Fitur layanan informasi kepegawaian yang tersedia di Epinisi. Yang pertama, ada data ASN. Data ASN akan menampilkan seluruh data ASN terkait. Data ASN terdiri dari data utama, data riwayat, data keluarga, data lainnya, serta dapat mengunduh berkas yang diinginkan. Data utama terdiri dari data pribadi, posisi dan jabatan, serta data status. Data pribadi memuat data-data berikut. Untuk mengubah data, silahkan klik tombol ubah pada bagian sebelah kanan atas. Kemudian silakan Anda mengisi data yang ingin diubah. Untuk data yang terblok tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan kewenangan dari BKD yang terintegrasi dengan BKN. Setelah mengisi data, silakan klik simpan, kemudian klik ya jika yakin data tersebut sudah benar. Pada bagian posisi dan jabatan, tik menampilkan data-data seperti berikut. Sedangkan data status memuat data-data status kepegawaian masing-masing ASN. Data riwayat berisi data golongan yang akan menampilkan riwayat pangkat dan golongan sejak menjadi PNS. Jika terdapat data yang ingin ditambahkan, silahkan klik tombol tambah yang berada di sebelah kanan bagian atas. Lalu, data-data yang perlu diisi serta dokumen yang akan diunggah akan tampil di layar. Jangan lupa untuk klik simpan jika data sudah terisi dengan benar. Selain menambahkan, pada tampilan ini juga tersedia fitur untuk mengubah data yang sudah terisi sebelumnya. Kedua fitur tersebut juga berlaku pada data-data yang lainnya, yaitu data jabatan, pendidikan, diklat dan struktural, kursus, SKP, penghargaan. Khusus untuk hukuman disiplin hanya menampilkan riwayat hukuman yang pernah diperoleh. Kemudian ada angka kredit bagi jabatan fungsional, ada cuti, dan juga pemberhentian. Data selanjutnya yaitu data keluarga yang terdiri dari data orang tua, istri atau suami, dan anak. Sama seperti tampilan sebelumnya, pada setiap data disediakan fitur untuk mengubah atau menambahkan data yang diperlukan. Silakan mengisi data-data yang diminta serta mengunggah dokumen pendukung. Jangan lupa untuk mengklik tombol simpan untuk segala perubahan yang dilakukan pada aplikasi. Data lainnya terdiri dari beberapa data, yaitu ada data KGB atau kenaikan gaji berkala yang dapat ditambahkan jika sudah ada pembaharuan data atau mengubah data jika ada yang keliru. Hal tersebut juga berlaku untuk data lainnya, seperti data LHKPN, LHKASN, keanggotaan organisasi, penguasaan bahasa, kompetensi, SPT tahunan, PMK, data aset, data TLHP, data SKTJM dan non-SKTJM, data vaksinasi, serta data riwayat lainnya yang pernah diperoleh. Jika tidak terdapat fitur untuk menambah atau mengubah data, itu berarti data tersebut langsung terinput dari BKD. Semua data yang terdapat dalam aplikasi Epinisi perlu dilengkapi sesuai dengan kondisi terbaru, sebab informasi kepegawaian yang ada dalam aplikasi Epinisi menjadi dasar pelaksanaan sistem merit yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen aparatur sipil negara. Halaman ini menampilkan notifikasi dari pengajuan, penambahan atau perubahan data kepegawaian. Fitur emutasi. Halaman ini menampilkan permohonan pindah instansi antar perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun untuk saat ini, fitur emutasi sedang dalam tahap pengembangan dan akan disosialisasikan setelah dapat diakses kembali. Fitur naik pangkat. Halaman ini menampilkan syarat-syarat kenaikan pangkat serta status pengajuan berkas sampai terverifikasi.
Fitur pensiun, halaman ini menampilkan syarat-syarat pengusulan pensiun, serta status berkas hingga terverifikasi. Pengelola akan membuka akses penggunaan fitur tersebut ketika pegawai memasuki usia pensiun. Fitur kenaikan gaji berkala atau KGB. Halaman ini menampilkan syarat-syarat pengusulan KGB. Untuk saat ini, fitur KGB juga tidak dapat terakses karena masih dalam tahap pengembangan dan akan kembali disosialisasikan jika akses telah tersedia. Untuk fitur cuti juga belum dapat diakses karena masih dalam tahap pengembangan, sehingga untuk saat ini pegawai kembali menggunakan sistem permohonan cuti secara manual. Fitur Pasikola. Halaman ini menampilkan persyaratan pengusulan tugas belajar atau izin belajar dan pengembangan diklat bagi pegawai negeri sipil. Untuk fitur ubah password, halaman ini dimanfaatkan jika pegawai ingin mengubah password pada akun Epinisi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.